polisi karena melakukan penipuan sebagai jual. tersangka kasus penipuan jual beli tanah Katolik. Apa yang ia gugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Upaya pemerintah dalam memberantas mafia tanah menghadapi tantangan baru, yaitu setelah terkuaknya kasus pemalsuan sertifikat tanah yang merugikan banyak warga. Salah satu contoh kasusnya adalah dalam persidangan tata usaha Surabaya dengan nomor perkara 87/G/2025/PTUN.SBY dengan klasifikasi perkara yaitu pertanahan dengan penggugat, wagito, dan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Turut menghadirkan saksi dari penggugat yaitu Muhammad Safi'i SH dengan objek sertifikat hak milik atau SHM dengan nomor 3192-Desa Ngoro sampai dengan sertifikat hak milik SHM nomor 3207-Desa Ngoro yang masing-masing atas nama Muhammad Edi Afifuddin. Petitum dari kasus ini yang pertama yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang terdiri atas sertifikat hak milik tanah atau SHM dengan nomor 3192-Desa Ngoro sampai dengan sertifikat hak milik atau SHM nomor 3207-Desa Ngoro yang masing-masing atas nama Muhammad Edi Afifuddin. Yang ketiga, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa yang terdiri atas sertifikat hak milik atau SHM nomor 3192-Desa Ngoro sampai dengan sertifikat hak milik SHM nomor 3207-Desa Ngoro yang masing-masing atas nama Muhammad Edi Afifuddin. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut. Posita dari kasus ini yaitu yang pertama, Wagito sebagai penggugat menggugat BPN Mojokerto karena tidak melakukan pengecekan atau clearance data dan dokumen sebelum menerbitkan sertifikat. Yang kedua, Pengadilan Pidana atau Sivil menyatakan akta jual beli atau AJB palsu dan tidak sah. Hal ini yang sudah ditetapkan sebagaimana di PN Mojokerto. Yang ketiga, Wagito menggugat ke PTUN untuk membatalkan 16 sertifikat yang diterbitkan berdasarkan AJB palsu dan alasan sertifikat adalah produk keputusan administratif tata usaha negara oleh Kepala BPN sehingga hanya PTUN yang berwenang menguji dan membatalkannya. Alur sidang dari perkara ini dimulai di hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 dengan pendaftaran perkara. Yang kedua, Kamis 24 Juli 2025 pendaftaran dismisal diterima. Yang ketiga, Kamis 24 Juli 2025 penetapan majelis hakim atau hakim. Yang keempat, Kamis 24 Juli 2025 penunjukan panitera pengganti. Yang kelima, Kamis 24 Juli 2025 penunjukan jurusita. Yang keenam, Kamis 24 Juli 2025 pemeriksaan persiapan. Yang ketujuh, Rabu 27 Agustus 2025 penetapan hari sidang pertama. Yang kedelapan, Rabu 3 September 2025 sidang pertama. 9, Senin 29 September 2025 penunjukan kembali panitera pengganti. Yang ke-10, Rabu 8 Oktober 2025 putusan sela. 11, Selasa 11 November 2025 persidangan. Keterangan saksi pada Selasa 11 November 2025. Nama saksi Muhammad Safi'i. Saksi menyatakan bahwa yang pertama, AJB nomor 20/2022 diterbitkan secara tidak sah. Yang kedua, saksi PPAT yaitu Safi'i sendiri tidak pernah membuat, menandatangani atau memproses akta tersebut. Yang ketiga, pegawai dari saksi yang terlibat dan mengakui membawa dan memasukkan dokumen. Yang keempat, Fitri Dwi Susianti selaku karyawan saksi diduga sebagai pelaku utama pemalsuan dan penipuan dan ia mengaku melalui surat pernyataan sehingga saksi memberi tindakan yaitu berupa pemecatan kepada Fitri. Fitri sebagai pelaku utama pembuat AJB palsu tidak diperkarakan menjadi tersangka karena akan diperkarakan sendiri oleh saksi dengan kasus penyalahgunaan wewenang. Namun, sebelum diperkarakan, Fitri sudah meninggal dunia. Yang kelima, AJB nomor 20/2022 beredar
tanpa pembuatan resmi secara hukum atau akta tersebut cacat administratif, cacat formil, dan memenuhi unsur pidana pemalsuan dan penggelapan. Fakta ini logis untuk dijadikan dasar gugatan di PT UN mengenai sengketa keputusan pertanahan, terutama apabila akta palsu tersebut dipakai sebagai dasar penerbitan sertifikat atau proses administrasi di BPN. Bagaimana kronologi awal dari perkara ini? Februari 2022, Wagito menjual tanah SHM 1892 dan SHM 2857 ke Novita dengan harga 1.344 juta. Namun baru dibayarkan 315 juta. Meskipun belum lunas, tapi Novita sudah meminta dan mengambil 2 SHM tersebut. April 2022, Novita meminta Wagito untuk tanda tangan IJP, padahal itu adalah AJP yang disaksikan oleh Erma yang mengaku sebagai karyawan PPAT Joyce, padahal ternyata bukan. AJP mencantumkan pembeli Muhammad Edi Afifuddin yang tidak hadir dan tanpa kuasa sah. Novita menjual tanah itu tanpa sepengetahuan Wagito ke 7 pembeli dengan memecahkan 32 SHM 3192 sampai 3207 16 sertifikat dan 3212 sampai 3227 16 sertifikat atas nama Edi melalui BPN Mojokerto. Pembeli tergiur karena harganya terjangkau yang ditawarkan PT Hanasta Indo Perdana. Selain itu ditambah janji SHM turun dalam 2-8 bulan setelah DP. Namun lokasi tanah tidak pernah ditunjukkan dan saat dicek ternyata masih berupa sawah, sehingga mereka para pembeli melaporkan ke polisi. Maret 2023, Novita mengembalikan sebagian uang kedua pembeli, tetapi pembeli lain masih belum menerima pengembalian dan sudah jatuh tempo. Diketahui pula Erma dan Fitri mengubah IJP menjadi AJP nomor 20 tahun 2022 tanpa kehadiran notaris atau PPAT Muhammad Syafi'i dan tanpa pengecekan di BPN Mojokerto, serta tanpa kehadiran para pihak. Akta tersebut dinyatakan palsu dan tidak berkekuatan hukum. Dengan tindakan tersebut, Kejaksaan Negeri Mojokerto menetapkan Novita dan Edi dijerat pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan pasal 378 Junto pasal 55 KUHP yang divonis 1,8 tahun penjara dengan dasar gugatan akta jual beli nomor 20 tahun 2022 dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena merupakan akta palsu. Perkara ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tanah yang dijual oleh Edi dan Novita kepada beberapa korban masih belum selesai status hak dan pembayarannya kepada pemilik amal, yaitu Wagito. Penjualan satuan lingkungan perumahan yang belum memenuhi syarat tersebut dapat dipidana hingga 5 tahun penjara atau denda 5 miliar. Selain itu, keduanya juga didakwa melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena diduga melakukan rangkaian kebohongan, memakai identitas yang tidak benar, serta menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu seolah-olah transaksi sah, termasuk dugaan pemalsuan pembuatan AJP yang melibatkan Erma yang bukan merupakan pegawai notaris. Syarat pembuatan AJP sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menegaskan bahwa jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga. Namun dalam perkara ini syarat tersebut tidak terpenuhi karena pembayaran kepada pemilik tanah sebenarnya belum lunas, tetapi AJP tetap dibuat. Isu utama dalam perkara ini yaitu meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto mencabut atau membatalkan objek sengketa tanah yang terdiri atas SHM 3192 sampai dengan 3207 berupa 16 sertifikat yang masing-masing atas nama M. Edi Saifuddin kembali kepada pemilik pertama yaitu atas nama Wagito. Permasalahan di PT UN Surabaya atas putusan Kejaksaan Negeri Mojokerto yang menyatakan M. Edi Afifuddin dan Novita Kusumawardhani bersalah dan dijatuhi hukuman 1,8 tahun dengan dakwaan pasal 154 UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman atau pasal 378 Junto pasal 55 KUHP. Wagito menggugat Badan Pertahanan Nasional atau BPN Mojokerto karena tidak dilakukan pengecekan atau clearance atau checking data dan dokumen di kantor ATR atau BPN. Pengadilan Pidana dan Perdata Kejaksaan Negeri Mojokerto menetapkan akta jual beli atau AJP palsu tidak sah. Maka, langkah hukum selanjutnya adalah menggugat ke PT UN untuk membatalkan 16 sertifikat yang telah terbit berdasarkan AJP palsu tersebut. Pembatalan
dilakukan di PT UN karena sertifikat merupakan keputusan administratif, yaitu produk tun yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang merupakan kepala BPN, dan hanya PT UN yang berwenang menguji dan mengembalikan produk tun tersebut. Berdasarkan putusan Kejaksaan Tinggi Mojokerto yang memutuskan bahwa Novita K dan M. Adi Saifuddin terbukti melakukan pemalsuan dan penipuan dalam proses jual beli tanah. Putusan pidana tersebut menegaskan bahwa dokumen yang dijadikan dasar penerbitan 16 SHM oleh kantor ATR atau BPN Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen palsu atau tidak sah, sehingga sertifikat tersebut tidak memenuhi prosedur, sehingga untuk memulihkan hak kepemilikan pemilik pertama yaitu Wagipto diperlukan tindakan lanjut di PT UN Surabaya dengan perkara pembatalan 16 sertifikat atas nama M. Edi Saifuddin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Putusan di PT UN Surabaya. Tanggal putusan Kamis 20 November 2025. Sumber hukum, asas-asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan. Status putusan dikabulkan. Mengadili yang pertama, pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik nomor 3192-D Sangoro diterbitkan tanggal 27 April 2022. Surat ukur nomor 02518-Ngoro-2022 tanggal 27 April 2022, luas 77 meter persegi atas nama Muhammad Edi Saifuddin. Sertifikat hak milik nomor 3207-D Sangoro diterbitkan tanggal 27 April 2022. Surat ukur nomor 02533-Ngoro 2022 tanggal 27 April 2022, luas 79 meter persegi atas nama Muhammad Edi Saifuddin. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan berupa sertifikat hak milik nomor 3192-D Sangoro diterbitkan tanggal 27 April 2022. Surat ukur nomor 02518-Ngoro-2022 tanggal 27 April 2022, luas 77 meter persegi atas nama Muhammad Edi Saifuddin. Sertifikat hak milik nomor 3207-Ngoro diterbitkan tanggal 27 April 2022. Surat ukur nomor 02533-Ngoro-2022 tanggal 27 April 2022, luas 79 meter persegi atas nama Muhammad Edi Saifuddin. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.767.000